Konnichiwa, si penggemar One Piece, kembali lagi bersama Mimin. Yos, kali ini Mimin akan merangkum dan membahas poneglyph yang sejauh ini sudah diperlihatkan di cerita One Piece, baik di manga ataupun anime. Poneglyph sendiri adalah artefak kuno berbentuk kubus, terbuat dari batu yang tidak bisa dihancurkan. Di kubus tersebut terdapat tulisan-tulisan kuno yang dibuat oleh keluarga Kozuki dari Wano Kuni. Meski tidak bisa dihancurkan, nampaknya poneglyph bisa dipindahkan. Poneglyph bisa diangkat untuk dipindahkan. Biasanya suatu negara atau kerajaan pasti akan menyimpan baik-baik poneglyph yang ada pada mereka. Poneglyph menyimpan berbagai informasi di dalamnya. Ada yang berisi informasi tentang senjata kuno, ada juga berisi tentang sejarah abad kekosongan, dan juga informasi tentang poneglyph yang lain. Menurut Tamago ada 30 poneglyph di seluruh dunia. 4 diantaranya berwarna merah yang disebut Road Poneglyph. Apabila seseorang memiliki 4 Road Poneglyph, maka ia akan memperoleh kesempatan untuk menemukan One Piece di Pulau Loudtail, yaitu pulau terakhir di Grand Line. Selanjutnya Tamago juga menjelaskan terdapat 9 poneglyph yang kemungkinan lokasinya ada di Loudtail, berisi tentang sejarah dunia yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya mari kita rangkum poneglyph yang sudah diperlihatkan di cerita One Piece, baik di manga ataupun di anime. 1. Poneglyph Alabasta. Sebenarnya ada 2 poneglyph yang diperlihatkan di arc Alabasta. Itu terjadi karena terdapat sedikit perbedaan cerita di manga dan di anime. Di anime, poneglyph pertama yang diperlihatkan adalah ketika Luffy, Zoro, dan Chopper terjatuh di reruntuhan kuno yang ada di padang pasir. Sedangkan poneglyph yang kedua sama dengan yang ada di manga, yaitu poneglyph yang ada di ruangan bawah tanah di kawasan makam Raja-Raja Alabasta terdahulu. Poneglyph yang ditemukan Luffy, Zoro, dan Chopper tidak terdapat di manga, hanya berupa scene tambahan dari anime. Penggemar One Piece bisa cek anime episode 102 jika ingin melihat poneglyph yang ditemukan oleh Luffy, Zoro, dan Chopper. Poneglyph Alabasta berisi informasi tentang rincian lokasi senjata kuno Pluton yang sangat diinginkan oleh Crocodile. Tapi saat itu Robin berbohong kepada Crocodile mengenai isi poneglyph tersebut. Robin mengatakan bahwa poneglyph Alabasta berisikan informasi tentang sejarah kerajaan Alabasta. 2. Tulisan poneglyph di dinding reruntuhan. Ketika berjalan di reruntuhan kota Sandora, Robin menemukan tulisan poneglyph di sebuah dinding. Ukuran dinding tersebut tidak sebesar poneglyph pada umumnya. Robin juga tidak menyebut itu adalah sebuah poneglyph. Hanya saja tulisannya sama dengan tulisan kuno yang ada di poneglyph. Tulisan di dinding itu berbunyi simpan tekad atau semangat dalam hati dan jangan banyak bicara. Seiring dengan suara gema lonceng, kitalah yang mewarisi sejarah. 3. Poneglyph Sandora. Poneglyph ini berada di Pulau Langit Skypiea, diapit oleh lonceng emas raksasa yang bertumpu pada 4 pilar. Lonceng ini adalah harta milik bangsa Sandia yang terus dilindungi. Dan ketika lonceng ini terlempar ke Pulau Langit akibat knock upstream, bangsa Sandia bersama pahlawannya yang bernama Kalgara terus berperang melawan bangsa Skypiea untuk mempertahankan warisan leluhur mereka. Hingga 400 tahun setelahnya, lonceng ini masih menjadi rebutan antara bangsa Skypiea dan Sandia. Hingga bahkan bangsa Birkan ikut memperebutkan lonceng emas raksasa, terutama God Enel. Poneglyph Sandora berisikan informasi tentang senjata kuno yang bernama Poseidon. Dan uniknya, di samping poneglyph ini terdapat kata-kata Roger yang ternyata dibuat oleh Kozuki Oden ketika bajak laut Roger datang ke Pulau Langit. 4. Poneglyph Ohara. Poneglyph ini berada di ruangan bawah tanah pohon pengetahuan yang ada di Pulau Ohara. Profesor Clover telah mempelajari isi dari tulisan pada poneglyph ini. Profesor Clover menyampaikan isi poneglyph saat dia berhadapan langsung dengan CP9 dan juga Gorosei melalui Denden Mushi. Profesor Clover sangat tertarik dengan alasan kenapa poneglyph itu ada. Ia menjelaskan bahwa pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan besar yang memiliki musuh yang nantinya akan disebut pemerintah dunia. Keberadaan negara tersebut menjadi ancaman serius bagi pemerintah dunia sehingga timbullah abad kekosongan dan rekayasa sejarah. Di poneglyph Ohara juga menyebutkan nama kerajaan kuno tersebut. Tetapi Profesor Clover sudah tertembak dahulu sebelum mengucapkan nama kerajaan tersebut. 5. Poneglyph saat pelarian Robin kecil. Poneglyph ini muncul ketika Robin kecil dalam pelariannya dari kejaran pemerintah dunia.
6. Poneglyph Kerajaan Ryukyu. Poneglyph Kerajaan Ryukyu berada di hutan laut Pulau Manusia Ikan. Robin membaca poneglyph tersebut yang isinya adalah tentang permintaan maaf dari manusia di permukaan bernama Joy Boy yang tidak bisa menepati janjinya kepada Putri Duyung. Joy Boy adalah manusia yang hidup pada tahun 100-an, sekitar 800 tahun yang lalu. Di sini juga terkuak kalau kekuatan untuk memberi instruksi kepada She King adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang Putri Duyung yang hidup pada masa yang sama dengan Joy Boy. Nama Putri Duyung tersebut adalah Poseidon, dan kekuatannya diwariskan selama beberapa abad kepada Putri Duyung yang hidup setelahnya. Sebenarnya jika kita melihat flashback cerita Kozuki Oden berlayar bersama Roger, di hutan laut terdapat 2 poneglyph. Mimin meyakini kalau poneglyph yang satu lagi adalah Road Poneglyph, karena warnanya sama dengan Road Poneglyph yang ada di Zou dan punya Charlotte Linlin. Dengan catatan Mimin melihat warna yang sama pada poneglyph tersebut di dalam manga. Saat berada di hutan laut, Oden mengatakan kalau poneglyph yang satu lagi tidak terlalu penting karena hanya berisi permintaan maaf. Sebelum ke Pulau Manusia Ikan, Roger juga mengatakan ia mengetahui lokasi Road Poneglyph yang terakhir. Dari kesimpulan tersebut, Mimin tambah yakin kalau poneglyph yang satu lagi adalah Road Poneglyph. Yang menjadi misteri sekarang adalah kemanakah Road Poneglyph yang ada di Pulau Manusia Ikan? 7. Road Poneglyph Zou. Poneglyph ini adalah Road Poneglyph pertama yang ditampilkan dalam cerita. Road Poneglyph ini berada di Zou yang merupakan kediaman suku Ming. Zou sendiri berada di punggung gajah raksasa bernama Zunisa. Poneglyph ini salah satu dari 4 Road Poneglyph. Poneglyph ini menunjukkan suatu titik. Menurut Nami, poneglyph Zou menjelaskan peta lautan yang sengaja digambar. Berdasarkan penjelasan Inuarashi, apabila ditarik garis lurus antar 2 poneglyph, maka lokasi Lautale dapat diketahui. 8. Road Poneglyph Kaido atau Wano. Road Poneglyph yang satu ini dijelaskan pertama kali oleh Nekomamushi, bahwa dari 4 Road Poneglyph, 2 diantaranya dimiliki oleh Yonko. Kaido memiliki salah satunya. Apabila kita kembali mengingat cerita perjalanan Oden bersama Roger, di Wano memang terdapat 1 Road Poneglyph. Jadi Mimin berpendapat Kaido menguasai Road Poneglyph yang ada di Wano. Di manga kita belum diperlihatkan lokasi Poneglyph Wano, tetapi di anime yang dikarenakan terdapat perbedaan dengan manga berupa scene tambahan, kita melihat Brook dengan jiwanya yang berkeliaran menemukan sebuah poneglyph. Dan kita tentunya belum mengetahui apakah itu poneglyph biasa atau Road Poneglyph, atau hanya scene tambahan seperti di Alabasta. 9. Road Poneglyph Big Mom. Charlotte Linlin nampaknya sudah lama memiliki Road Poneglyph. Hal itu didasari ketika flashback cerita perjalanan Oden bersama Roger. Dari keempat Road Poneglyph yang ditemukan Roger, salah satunya adalah salinan Road Poneglyph yang dicuri Roger dari Charlotte Linlin. Road Poneglyph Big Mom dijaga dengan ketat bersama 2 poneglyph lainnya. Jadi Big Mom memiliki 1 Road Poneglyph dan 2 poneglyph. Sebenarnya awalnya Big Mom hanya memiliki 1 poneglyph biasa. 1 poneglyph lagi adalah pemberian dari Jinbei ketika Jinbei menemukan sebuah poneglyph saat berpetualang bersama Wadatsumi. 10. Poneglyph yang ditemukan Oden. Poneglyph ini muncul di cerita flashback Oden bersama Roger. Setelah melanjutkan perjalanan dari Pulau Manusia Ikan, mereka menemukan sebuah poneglyph. Poneglyph tersebut nampaknya ada di tengah hutan karena dikelilingi oleh berbagai macam pohon.